Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 dimanapun kalian berada, marilah kita awali kegiatan kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, agar setiap gerak langkah kita bermanfaat. Amin Allahumma amin. Tidak lupa kita juga selalu berdoa agar pandemi corona segera berakhir. Baik, kali ini kita akan belajar materi tema 3 subtema 2, yaitu tentang KD 3.2 dan KD 4.2, yaitu menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca, serta menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dengan tepat. Dan yang kedua, setelah membaca, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Untuk pembelajaran yang pertama, kita akan pelajari dulu tentang kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan sebuah kalimat yang disusun sesuai dengan kaidah yang berlaku, baik unsur-unsur penting yang ada di dalamnya seperti subjek, predikat, serta tentang pemilihan diksi yang tepat. Kalimat efektif ini akan membuat tulisan yang dibuat menjadi lebih mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Ciri-ciri kalimat efektif. Pertama, kalimatnya hemat, tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Contoh, para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Kata para itu sudah menunjukkan kata banyak, dan tamu-tamu juga menunjukkan jumlah yang banyak. Jadi, seharusnya cukup ditulis para tamu duduk di kursi atau tamu-tamu duduk di kursi. Ciri kalimat efektif yang kedua adalah memakai diksi yang tepat atau penggunaan kata yang tepat. Ciri yang ketiga, memiliki unsur pokok atau penting, minimal subjek dan predikat. Yang keempat adalah taat kepada tata aturan ejaan yang disempurnakan yang sudah berlaku. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang kalimat efektif. Sekarang kita akan belajar tentang kalimat tidak efektif. Apa itu kalimat tidak efektif? Yaitu kalimat tidak. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang kalimat efektif. Sekarang kita akan pelajari tentang kalimat tidak efektif. Apa itu kalimat tidak efektif? Yaitu kalimat yang tidak hemat atau kalimat yang menggunakan dua bentuk yang maknanya sama. Contoh, taman itu merupakan adalah tempat kesukaannya. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat tidak efektif karena menggunakan dua kata yang maknanya sama. Kedua kata tersebut adalah kata merupakan dan adalah. Ya, itu adalah contoh kalimat yang tidak efektif atau
disebut juga kalimat yang boros. Ciri-ciri kalimat tidak efektif. Pertama, penggunaan kata-kata yang maknanya sama. Contoh, kakaknya anak paling tercantik di keluarganya. Kata paling sudah menyatakan arti ter, dan kata tercantik artinya juga paling cantik. Jadi seharusnya kalimatnya adalah kakaknya anak paling cantik di keluarganya atau kakaknya anak tercantik di keluarganya. Yang kedua, penggunaan subjek yang berlebihan atau lebih dari satu subjek dalam satu kalimat. Contoh, saya berdoa sebelum saya makan. Kata saya diulang 2 kali atau subjeknya sama. Seharusnya kalimat tersebut lebih efektif dan ditulis saya berdoa sebelum makan. Yang ketiga adalah penggunaan 2 konjungsi yang semakna. Contohnya, setelah memasak, kemudian ibu mencuci baju. Kata setelah dan kemudian itu bermakna sama. Seharusnya kalimat tersebut ditulis setelah memasak, ibu mencuci baju. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari tentang materi kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Sekarang kita lanjutkan materinya dengan memperhatikan teks eksplanasi berikut ini. Kita akan mencari informasi penting dan kalimat yang efektif dan tidak efektif di dalam teks eksplanasi ini. Mari perhatikan teks eksplanasi ini dan perhatikan kalimat yang dicetak miring dan di garis bawah. Si kota ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar yang bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele artinya jauh, dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, anak-anak,
Setelah mencermati teks eksplanasi tadi, maka kita akan berlatih mengidentifikasi teks eksplanasi. Dari teks tersebut, identifikasi informasi pada teks eksplanasi tersebut, tulislah informasinya pada kolom atau bagian berikut ini. Terdapat 3 paragraf. Paragraf pertama merupakan topik, paragraf kedua deret penjelas, paragraf ketiga berupa kesimpulan dan pesan atau pendapat. Anak-anak, dalam teks eksplanasi tadi, pada kalimat-kalimat yang dicetak miring dan di garis bawah, perhatikan penggalan-penggalan kalimat tersebut. Kemudian tuliskan pada kolom berikut ini untuk didiskusikan. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah belajar tentang materi kalimat yang efektif dan kalimat tidak efektif. Bagaimana cara mencari informasi dalam teks eksplanasi. Apakah kalian sudah paham? Sudah paham ya? Agar bisa lebih paham lagi, simak lagi penjelasan video berikut ini. Simak baik-baik rangkuman materi berikut ini. Kita akan mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUIB. Dalam menuliskan kalimat efektif, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan kata-kata baku. 2, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Berikut contoh kalimat efektif. Pertama, radio menjadi salah satu penemuan yang berpengaruh. Kedua, radio merupakan salah satu media massa elektronik. Ketiga, radio dapat digunakan untuk mendengarkan lagu-lagu terbaru. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Contoh, adik memberikan banyak permen-permen kepada temannya. Kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat kata yang berulang. Kata permen seharusnya ditulis satu kali sehingga kalimat akan menjadi kalimat efektif. Jadi, kalimat efektif yang seharusnya adalah adik memberikan banyak permen kepada temannya. Selanjutnya, menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Informasi penting dalam teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Informasi yang disajikan dapat diambil dari kalimat utama setiap paragraf. Cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikut fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Apa? Untuk menanyakan keadaan atau kegiatan yang berkaitan dengan isi teks. Contoh, apa itu radio? Siapa? Untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian dalam teks. Contoh, siapa yang menemukan radio? Kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Contoh, kapan radio ditemukan? Di mana? Untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Contoh, di mana Marconi lahir? Mengapa? Untuk menanyakan
penyebab terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Contoh, mengapa radio diperlukan? Bagaimana untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Contoh, bagaimana cara kerja radio? Selanjutnya, menggunakan kosakata baku untuk menulis kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa, baik dari segi ejaan dan tanda bacanya. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kalimat efektif ditulis menggunakan kata-kata baku. Berikut contoh kata-kata baku. Pada tabel sebelah kiri adalah kata tidak baku yang sering dijumpai. Tabel sebelah kanan adalah kata baku yang seharusnya digunakan. Ayo, buatlah kalimat efektif menggunakan kata-kata baku di atas. Tulislah kalimat di buku tugasmu, kemudian kirim foto via Jabri ya. Oke, semangat! Sekian dulu materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.